Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Anak-anak Ibu Hikmah yang soleh dan solehah, yang tampan dan cantik. Pada pekan lalu kita sudah belajar melafalkan surat Al-Asr dengan benar. Dan juga kalian sudah menunjukkan hafalan surat Al-Asr dengan baik dan benar. Alhamdulillah, Ibu bersyukur bahwa semua anak-anak Ibu bisa melafalkan dan menghafalkan surat Al-Asr. Maka hari ini kita akan belajar apa ya isi dari surat Al-Asr, apa pesannya di dalam surat Al-Asr, apa yang Allah perintahkan kepada manusia di dalam surat Al-Asr. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali lantunan dari surat Al-Asr. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sekali lagi ya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi watawashaw bis-sabr. Itu dia bunyi dari surat Al-Asr. Nah, sekarang kita belajar apa itu surat Al-Asr. Surat Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kata waktu atau masa di dalam surat Al-Asr? Mengapa Allah mengingatkan hambanya untuk mengingat waktu? Ya. Anak-anak, ini dia pesan dari surat Al-Asr, bahwa Allah ingin menyampaikan seluruh yang ada di dunia ini, manusia, binatang, tumbuhan, dan alam semesta, semuanya hanyalah bersifat sementara. Kita manusia kelak pada masanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di dunia ini. Semua manusia pada waktunya sesuai dengan takdirnya pasti akan meninggal, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu yang telah Allah tentukan, dunia juga akan berakhir atau menemui kiamat kubro, kiamat besar. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah alam akhirat. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan kita untuk tidak menjadi manusia yang rugi. Kita harus menjadi manusia yang beruntung, yaitu manusia yang hidupnya digunakan untuk beribadah. Manusia akan merugi jika seluruh hidupnya hanya digunakan untuk bersenang-senang, menyia-nyiakan waktu, bermalas-malasan, karena akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan usia yang telah Allah berikan. Maka selama hidup kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan, beribadah, disiplin waktunya sholat 5 waktu, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, membaca Al-Quran, belajar agama, berusaha untuk selalu menjadi anak yang berguna, yang bermanfaat, yang senang membantu sesama, dan memanfaatkan waktu hidup untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan bunda. Karena nantinya entah kita atau ayah dan bunda terlebih dahulu yang kembali kepada Allah, pasti kita akan dipisahkan. Maka selama masih hidup harus selalu berbakti kepada ayah dan bunda, agar kelak di alam akhirat Allah meridhoi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa usia kita hanyalah sementara, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, maka kita harus memanfaatkan waktu dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang selalu menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Itu dia pembelajaran pada hari ini. Ibu tidak berikan tugas ya. Semangat belajarnya anak-anak. Sampai bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.